Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce ourselves first. My name is Anissa Nurul Huda and you can call me Anissa. I'm from Management Class B and in this video I will explain the material on decision theory. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan definisinya atau pengertian teori keputusan. Teori keputusan adalah cabang ilmu ekonomi dan manajemen yang mempelajari cara individu atau organisasi membuat pilihan terbaik di antara berbagai alternatif tindakan dalam kondisi tertentu. Tujuannya adalah mengambil keputusan yang rasional dan mempertimbangkan faktor risiko, ketidakpastian, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks studi Sky Ekonomi, teori keputusan digunakan untuk menentukan strategi terbaik dalam menghadapi perubahan ekonomi global, sumber daya langit seperti ruang, udara, satelit, energi surya luar angkasa, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Oke, selanjutnya itu ada elements of decision theory atau unsur-unsur dalam teori keputusan. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan atau decision maker, individu atau lembaga yang membuat pilihan. Lalu yang kedua ada alternatif keputusan, yang mana itu adalah berbagai opsi tindakan yang dapat diambil. Lalu yang ketiga ada keadaan alam, state of nature, kondisi eksternal yang mempengaruhi hasil keputusan, misalnya kondisi ekonomi global, cuaca ruang angkasa, dan juga teknologi. Lalu yang keempat ada hasil keputusan atau outcome, konsekuensi dari tiap alternatif dan keadaan alam. Lalu yang kelima ada probabilitas, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya suatu kondisi. Lalu yang terakhir ada nilai atau value, nilai atau kepuasan yang diperoleh dari hasil keputusan. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis situasi keputusan. Yang pertama itu ada keputusan dalam kepastian, yang mana keputusan ini diambil tahu dan pasti hasil dari setiap alternatif. Contohnya, menemukan harga tiket pesawat berdasarkan data permintaan pasti. Lalu yang kedua ada keputusan dalam resiko. Hasil setiap alternatif tidak pasti, tetapi probabilitasnya diketahui. Contohnya, investasi dalam satelit komunikasi dan dengan peluang keberhasilan tertentu. Lalu yang ketiga adalah keputusan dalam ketidakpastian. Probabilitas dari hasil tidak diketahui sama sekali. Contohnya itu adalah eksplorasi ekonomi ruang angkasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Slide selanjutnya itu ada decision making criteria, yang mana itu adalah kriteria pengambil keputusan. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam kondisi ketidakpastian itu ada 4. Yang pertama ada maximax atau optimistic. Dia adalah pilih alternatif dengan hasil terbaik. Lalu yang kedua ada maximin. Maximin itu adalah pilih alternatif dengan hasil terburuk yang paling baik. Lalu yang ketiga itu ada minimax regret, yang mana itu adalah meminimalkan penyesalan maksimum. Lalu yang terakhir ada Hurwitz criterion, yaitu kombinasi antara optimisme dan pesimisme dengan konvensi 0:1. Lalu yang selanjutnya kita ada approach to decision theory. Nah, ini ada 3. Oke, yang pertama itu adalah pendekatan normatif, yaitu menggunakan model matematis dan rasionalitas logis bagaimana seharusnya keputusan itu dibuat. Lalu ada pendekatan deskriptif, yang mana itu adalah menjelaskan bagaimana orang sebenarnya membuat keputusan termasuk bias dan emosi. Lalu yang ketiga adalah pendekatan perspektif, yaitu menggabungkan kedua pendekatan untuk membantu pengambilan keputusan memilih secara lebih baik dalam praktik nyata. Oke, di slide selanjutnya ada application of decision theory in study Sky Economy. Itu ada analisis investasi teknologi antariksa, yang mana ini adalah menilai resiko dan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur luar angkasa. Lalu ada juga global economy policy, yang mana itu adalah kebijakan ekonomi global, membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya langit, airspace, dan juga orbit satelit.
Lalu, ada strategi energi terbarukan, menentukan investasi optimal pada energi surya luar angkasa. Lalu yang terakhir ada manajemen krisis global, mengambil keputusan cepat dalam situasi ketidakpastian ekonomi dunia. Nah, di sini ada simple case example atau contoh kasus sederhananya. Sebuah lembaga riset antariksa mempertimbangkan dua alternatif proyek. Yang pertama itu proyek A dengan biaya rendah, peluang suksesnya hanya 70%, keuntungan moderat. Lalu ada proyek B, biaya tinggi, peluang suksesnya hanya 40% dan juga keuntungannya tinggi. Dengan teori keputusan berbasis probabilitas, keputusan dapat dihitung menggunakan nilai harapan untuk menentukan pilihan paling menguntungkan secara rasional. Conclusion atau kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah teori keputusan itu membantu pengambilan kebijakan dalam studi Sky Economy untuk menilai risiko dan peluang, memilih alternatif terbaik secara logis dan terukur, dan juga mengantisipasi perubahan global dan ketidakpastian masa depan. Keputusan yang baik bukan hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga beretika, berkelanjutan, dan mendukung kemajuan umat manusia di era ekonomi lainnya. Okay guys, and I think is enough. Thank you for your nice attention. For less or more, I apologize to Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.